Kami ingin menyampaikan selamat kepada Bang Zul yang menurut kami Bapak telah berhasil dengan baik memimpin NTB selama 5 tahun 2018-2023. Hari ini kami berdoa khusus untuk Bapak. Dan doa yang kami selenggarakan pada hari ini, kami bukan doa basa-basi. Kami melakukan doa dengan nekeng hati, secara skala, diskala, dan sakral. Pujastuti ini akan berkenan dipimpin langsung oleh 5 orang sulinggih. Isi doa kami yang pertama, kami mendoakan Bang Zul beserta keluarga agar senantiasa sehat dan kuat. Doa kami yang kedua kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dalam perjalanan Bang Zul menuju kursi NTB 1 diberkati kelancaran, diberkati keberhasilan dan kesuksesan, agar NTB makin maju, makin gemilang, makin sejahtera, dan makin rukun dan damai. Weda mengatakan, di mana ada kedamaian, di sana ada kesejahteraan. Kami yakin, 1000 yakin bahwa doa pujastuti yang kami laksanakan hari ini, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Pemurah pasti memberkati, pasti mengabulkan. Dan tentu Bang Zul, kami selalu pasti ingat dengan ada pesan dari seorang yogi yang sangat bijaksana. Saya kira semua umat Dharma itu pasti ingat. Kata pesan seorang yogi ini adalah, hadapkanlah hatimu selalu kepada Tuhan dan hadapkan 1000 tanganmu kepada kerja. Nah, oleh karena itu Bang Zul, tentunya doa kami ini tidak hanya berdoa, tetapi kami juga akan menjalankan pesan dari seorang yogi. Pasti kami bekerja dan kami berbuat. Tapi saya percaya betul Bapak Ibu semua bahwa tidak ada hal yang kebetulan di dalam hidup ini. Everything has been written by a single hand. Sesuatu telah tertulis, kita tinggal melakoni apa yang telah disuratkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Kebetulan saya lihat ada yang muda-muda, teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman kami bisa menjadi pelajaran untuk diceritakan atau menjadi inspirasi buat adik-adik kita yang masih muda. Karena saya percaya betul Bapak Ibu semua, para hadirin yang saya cintai, mohon maaf saya di depannya, bahwa cara kita memandang dunia itu fungsi atau ditentukan oleh pengalaman kita, pendidikan, tingkat ekonomi, dan teman kita bergaul dan berinteraksi sehari-hari. The way we see the world is really influenced by education, experience,
to whom you are interacting with, and also stages of economic development. Mungkin berat buat saya datang sore ini di hadapan Bapak Ibu semua kalau apa yang kami lakukan 5 tahun itu sekedar berpura-pura saja untuk baik-baik, atau sekedar pencitraan untuk mendapat simpati. Tapi kalau saya merenung, itu perjalanannya cukup panjang juga. Jadi Bapak Ibu semua, saya dulu sekolah di Australia dan tinggal di rumah orang asing. Jadi kelas 3 SMA, saya tinggal di gurun pasir. Jadi walaupun tempatnya Australia, saya tadinya berangkat ke Australia itu menyangka Australia itu penuh dengan bangunan dan kota-kota besar. Ternyata saya tinggal di Alice Springs itu lebih panas dibandingkan Pulau Sumbawa. Ada gurun pasir, ada unta. Saya kira unta itu hanya ada di Saudi saja. Ternyata di gurun pasir di Australia itu saya hidup dengan keluarga kulit putih. Tapi setiap weekend kami kadang-kadang mengantar barang 2-3 hari ke Aboriginal Settlement yang jauh sekali. Itu membuat cara memandang persoalan jadi banyak berbeda. Kemudian saya masuk Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Dan mungkin menjadi satu-satunya orang NTB yang pernah menjadi presiden mahasiswa UI, ketua mahasiswa Universitas Indonesia. Yang di UI itu tidak ada merah, tidak ada hijau, tapi kuning bajunya. Jadi di UI itu kita diajarkan orang tidak boleh dilihat karena bentuk matanya, orang tidak boleh dilihat karena agamanya, orang tidak boleh dilihat karena warna kulit dan bentuk rambutnya. Tapi sepanjang mereka berasal dari Sabang sampai Merauke, UI adalah replika negeri kita yang harus kita rawat bersama. Jadi berinteraksi dengan keragaman itu adalah satu yang diaksentuasi oleh anak-anak UI itu dari awal. Sehingga hampir tidak pernah terdengar di UI itu, nggak tahu sekarang zaman saya itu ada perhimpunan mahasiswa asal daerah. Di UI itu hampir nggak ada. Termasuk kayak himpunan mahasiswa Islam pun itu lebih banyak di luar kampus. Tapi UI itu betul-betul kuning antara merah dan hijau. Kemudian saya kuliah di Jepang, saya kuliah di Belanda, saya kuliah di Inggris, saya kuliah di Amerika, menjadi pemimpin mahasiswa Indonesia juga di sana. Dan sebagai pemimpin mahasiswa Indonesia, ketika ada orang Indonesia datang di Inggris, datang di Belanda, datang di Amerika, kami menjemput, merawat, dan memperlakukan mereka tidak pernah nanya agamanya apa. Kami jemput, kami hidangkan lingkungan yang nyaman buat mereka belajar, tidak pernah lihat bentuk rambut dan warna kulitnya. Dan waktu di Inggris, karena kita kalah jumlah dibandingkan orang Malaysia, kalau ada All England, nah biasanya Indonesia selalu ada yang final tuh. Semua kita menjadi sangat kompak, berkompetisi dan teriak-teriakan lawan Malaysia. Jadi kenapa saya banyak mengirim anak NTB itu ke luar negeri? Karena pengalaman saya, anak NTB itu kalau dikirim ke Bandung, kalau dikirim ke Bogor, kalau dikirim ke Jakarta, kalau dikirim ke Malang, ke Jogja, ke Surabaya, maka akan banyak sekali kita jumpai di Bandung, di Bogor, di Jakarta, di Jogja, di Malang, di Surabaya itu perhimpunan mahasiswa asal Bima, perhimpunan mahasiswa asal Sumbawa, perhimpunan mahasiswa asal Lombok, Bali, dan lain-lain. Tapi kalau kita kirim ke luar negeri, hampir tidak pernah dengar saya anak NTB di luar negeri itu bikin perhimpunan mahasiswa asal
Sumbawa, asal Sasak, Lombok, atau asal Bima. Tapi anak NTB yang kita kirim ke sana menjelma menjadi pemimpin-pemimpin mahasiswa Indonesia. Semangat itu yang ingin kita tularkan pada lebih banyak hati dan jiwa ketika mereka kembali ke sini, minimal menularkan ke banyak saudara-saudaranya. Oleh karena itu, keberadaan kami di sini, di pura yang begitu indah dan syahdu ini, saya kira bukan perjalanan karena kepentingan politik, bukan perjalanan yang tiba-tiba, tapi sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan langkah pertama. Kami selalu mengatakan, a journey of 1,000 miles should be started by a single step. Perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semua, NTB Gemilang atau NTB yang penuh dengan adab dan keadaban bisa kita wujudkan satu saat, sehingga ketika kita merayakan kemerdekaan seperti kita rayakan saat ini menjelang 17 Agustus, kita satu saat bisa merayakan bahwa di NTB yang kita cintai ini, orang tidak lagi akan dinilai karena agama, bentuk kulit, bentuk mata dan warna rambutnya, tapi karena karakter, kompetensi dan kemampuannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi satu hal yang menyambung persaudaraan dan persahabatan kita. Terima kasih atas kesediaan menerima kami apa adanya, menerima kami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kemesraan ini janganlah lekas berlalu. Om Santi Santi Santi.